Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Video kali ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan. Instruksi pengulangan atau repetition adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi lain berulang kali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri dari atas yang pertama kondisi perulangan, yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Yang kedua adalah body perulangan, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah pencacah atau counter perulangan, yaitu suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Bentuk perulangan pada Python terdiri dari 3. Yang pertama adalah perulangan for, yaitu perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi yang ditentukan. Yang kedua, perulangan while. Perulangan yang mengerjakan perintah selama kondisinya bernilai benar. Kemudian yang terakhir adalah loop bersarang atau nested loop, yaitu perulangan di dalam perulangan. Yang akan kita bahas pertama adalah perulangan for. Untuk bentuk umum penulisannya seperti ini. For spasi nama variabelnya, spasi in, spasi range, titik 2, kemudian statementnya. Nah, yang ada di sebelah kanan ini adalah bentuk flowchart untuk perulangan for. Kita langsung masuk ke contoh perulangan for-nya. Di sini ada contoh untuk menampilkan deret bilangan. Untuk algoritmanya di sini kita buat dua variabel, yaitu variabel n dan variabel i. Tipe datanya adalah integer, berarti bilangan bulat. Kemudian masuk ke begin, kemudian read n. N-nya di sini adalah nanti jumlah banyaknya data. Kemudian for spasi i, jadi variabel i ini digunakan sebagai variabel yang melakukan proses perulangannya. Ya, jadi for spasi i, spasi in, spasi range, spasi n. N-nya ini adalah banyaknya data. Kemudian dicetak si variabel i, kemudian n. Nah, untuk penulisan programnya, program menggunakan Python-nya seperti ini skripnya. Untuk variabel n di sini kita masukkan skrip untuk input. Di sini ada in, tipe datanya karena integer, jadi kita buat dulu in, baru pesan atau skrip inputnya, kemudian isi tulisannya apa. Di sini banyak data. Kemudian for i in range, buka kurung, tutup kurung, n. Kemudian print i, dicetaklah si variabel i. Ketika script ini di running, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Pertama kali dia akan muncul banyak data, titik 2, kemudian di sini kosong, kita harus input. Kita mau input banyak datanya berapa. Di sini misalkan contohnya adalah 5, berarti n-nya atau banyak datanya adalah 5. Ketika di enter, maka dia akan menampilkan hasil 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa dimulai dari 0? Karena pada Python perulangan dengan fungsi range, di sini kan range itu dimulai dari 0. Untuk lebih detailnya pembahasannya kita coba bahas. Awalnya kita kan input n-nya adalah 5. Kemudian ada perulangan i sama dengan 0. Berarti nilai awalnya adalah si variabel i-nya 0. Ya. Kemudian dicetaklah outputnya 0. Kemudian selanjutnya i sama dengan 1, maka tercetaklah 1, dan seterusnya sampai i sama dengan 4. Kenapa hanya sama dengan 4? Karena kalau dicetak i sama dengan 5, di sini nanti jumlah datanya ada 6, karena kan dimulai dari 0. Di sini kan n-nya 5, berarti dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita hitung, ini ada 5 datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk i sama dengan 5 tidak dicetak karena dia masuknya data ke 6. Seperti itu. Selanjutnya, perulangan yang kedua adalah perulangan while. Bentuk umumnya seperti ini. While spasi kondisinya, titik 2, kemudian statementnya.
Untuk bentuk flowchart-nya seperti ini. Jadi pada perulangan while itu ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masuk ke while sehingga kondisi ini benar atau terpenuhi dan pengulangannya bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada juga suatu instruksi di antara instruksi-instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangannya agar pada saat kondisi perulangannya tidak terpenuhi sehingga perulangannya berhenti. Nah, untuk contoh perulangan while kita akan coba bahas. Ini adalah contoh perulangan menggunakan while. Di sini contohnya adalah menampilkan deret bilangan genap. Kita lihat algoritmanya. Di sini ada dua variabel, ada variabel n dan juga x. Tipe datanya integer berarti bilangan bulat. Kemudian read n di sini adalah nanti kita input nilai n-nya. Kemudian di sini x sama dengan 2. Kemudian ada perulangan while spasi x, apakah x kurang dari atau sama dengan n? Nilai n-nya nanti kan kita input. Kemudian do, write, di sini write itu untuk mencetaknya, x, yang dicetak x, variabel x-nya, yang dicetak adalah hasil proses dari x sama dengan x plus 2. Nah, kalau di program Python penulisan skripnya seperti ini. Jadi, di sini karena kita akan menampilkan deret bilangan genap, ya ini adalah contoh menampilkan deret bilangan genap, berarti kan kita input dulu nih si variabel n-nya. Kita input berapa nilai n-nya, kemudian di sini ada variabel x. X-nya itu nilai awalnya adalah 2. Kemudian ada perulangan while x kurang dari sama dengan n. Kemudian print x dicetak x, variabel x-nya, koma, n sama dengan dikosongkan di sini. Ya, untuk spasi. Jadi ini adalah untuk spasinya. Jadi setelah tercetak variabel x maka spasi. Kemudian di sini ada x sama dengan x plus 2. Jadi dimulai dari 2, nilai awalnya 2. 2 ditambah 2 adalah 4. Kemudian 4 ditambah 2 adalah 6. Dan 6 ditambah 2 adalah 8. Karena kan di sini kita memasukkan nilai n-nya 8, jadi dia akan berhenti sampai di angka 8. Karena di sini ada syarat perulangannya, x kurang dari sama dengan n. Seperti itu. Untuk pembahasan detailnya, di sini saya buat dalam bentuk tabel. Ya, awalnya kita input nilai n-nya 8, kemudian nilai x-nya nilai awalnya adalah 2. X-nya yang pertama adalah 2. Kemudian di sini ada x sama dengan x plus 2. Nilai awalnya kan x-nya adalah 2. 2 ditambah 2 berarti 4. Apakah 4 masih kurang dari atau sama dengan 8? Iya, atau true. Maka dieksekusi lagi, 4 tambah 2, 6. Apakah 6 kurang dari atau sama dengan 8? Hasilnya masih true. Dieksekusi lagi. 6 tambah 2, 8, dan seterusnya. Makanya di sini outputnya 2, 4, 6, 8. Dia tidak mencetak 10 karena kondisinya sudah false. Karena syarat perulangannya adalah x kurang dari sama dengan n. N-nya adalah 8. Apakah 10? X-nya kan berarti 10 yang terbaru. Apakah 10 kurang dari atau sama dengan 8? Hasilnya adalah false. Makanya di sini yang tercetak hanya sampai 8. Selanjutnya adalah nested loop atau loop bersarang. Yang pertama ini adalah bentuk umum untuk nested menggunakan perulangan while. Jadi ada while di dalam while. Dan ini adalah bentuk umum nested menggunakan perulangan for. Di sini ada for di dalam for. Kemudian baru statementnya. Kita akan bahas, ini ada contoh program menggunakan nested while. Jadi contohnya ini adalah mencetak bilangan prima antara 1 sampai 50. Jadi bilangan prima itu kan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan prima itu hanya habis dibagi dengan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada variabel i, nilai awalnya adalah 2. Kemudian di sini ada while, ada perulangan.
syarat perulangannya I kurang dari 50. Kemudian di sini ada J, nilai awalnya 2. Kemudian di sini ada while lagi. Ini adalah while tersarangnya. Ini adalah while induknya. Di sini while tersarangnya ada variabel J kurang dari sama dengan I dibagi J. Jadi hasilnya J, jika kurang dari sama dengan hasil dari I dibagi J. Kemudian di sini ada if not, di sini ada I mod J, jadi modulus di sini adalah sisa hasil baginya. Karena kan bilangan prima itu hanya habis dibagi dengan bilangan satu atau bilangan itu sendiri. Kemudian di sini ada break. Break itu fungsinya untuk keluar dari perulangan. Keluar dari perulangan while atau for sama. Itu fungsi dari break. Kemudian di sini ada J sama dengan J plus 1. Kemudian di sini ada if J lebih dari I dibagi J. Jika hasil J atau hasil dari variabel J itu lebih dari hasil bagi I dibagi J, maka dia akan mencetak nih di sini I-nya berapa. Kemudian di sini akan ada tambahan kalimat adalah bilangan prima. Kemudian I sama dengan I ditambah 1. Tadi kan I-nya nilai awalnya adalah 2. Kemudian kalau sudah berhenti atau selesai pencetakan bilangan prima, dia akan mencetak tulisan terima kasih. Nah, program ini kalau di running hasilnya seperti ini. Jadi ada 2, 3, 5, dan seterusnya sampai 47. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat adalah bilangan prima. Jadi ini variabel I-nya dicetak, kemudian adalah bilangan prima adalah kalimat yang kita buat di sini. Kemudian diakhiri dengan terima kasih. Selanjutnya, ini adalah contoh program menggunakan nested for. Di sini yang pertama ada variabel bill, yaitu variabel yang nantinya akan kita input berupa bilangan bulat karena di sini tipe datanya int atau integer. Kemudian di sini ada variabel char, kita input juga di sini kita akan menginput karakter. Jadi bebas yang kita input di sini karakternya satu karakter saja, misalkan mau berupa simbol, boleh. Kemudian ada variabel S lagi, S sama dengan variabel bill dikurang 1. Kemudian di sini ada perulangan for. Kemudian ada for lagi, jadi ada for di dalam for. Kemudian ini ada script print, kemudian kutip 1, N sama dengan kutip 1 lagi. Nah, ini sebenarnya adalah script untuk spasi. Ya. Kemudian di sini S min sama dengan 1. Jadi nanti perulangannya itu akan diproses dengan pengurangan nilai 1. Misalkan di sini kita input jumlah perulangannya adalah 10. Seperti itu. 10 dikurang 1, 9. 9 dikurang 1, 8, dan seterusnya. Kemudian di sini ada pencetakan lagi for J in range 0, I plus 1. Jadi nanti akan terus berulang ditambah 1 terus. Ya, I-nya misalkan pertama 1, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, dan seterusnya. Ketika tercetak, maka hasilnya seperti ini. Kita input jumlah perulangannya 10. Kemudian jumlah masukkan karakternya yang mau kita masukkan atau yang mau kita cetak karakternya apa. Misalkan di sini saya mau mencetak simbol dan. Kemudian ketika saya enter maka yang muncul seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari perulangan nested for. Di sini simbolnya 1, kemudian di sini jumlahnya 2, di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 terakhir. Karena di sini perulangannya di input jumlahnya adalah 10, maka dia akan mencetak simbol dan sebanyak 10 kali. Nah, untuk spasi-spasinya ini adalah skripnya menggunakan print tadi. Print, kemudian kutip 1. Nah, ini skrip untuk spasi, ya. Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai looping atau perulangan. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.